hikayatun. Ini satu hikayat. Hikayat ini ya diambil berdasarkan dari hadis yang ke-9 yang kita sudah baca. Ya ikhwani, wahai segenap saudara-saudaraku, la taghtammu 'ala rizki, jangan kamu berduka cita atas rezeki. Jangan berkeluh kesah, jangan susah gara-gara mikirin rezeki. Ya, jadi ini orang lagi ngaji nih. Kita kalau lagi ngaji begitu diajarinnya, udah sikapi aja dengan ya positif, dengan penuh optimis. Jangan sampai kita berduka cita gara-gara rezeki. Ya, apalagi stres. Jangan. Ya, biarin aja. Ya, nanti akan berjalan ya sesuai dengan aturannya. Nah, seperti itu. La taghtammu 'ala rizki, jangan kamu berduka cita atas rezeki. Nah, makanya kita perlu ngaji begitu. Jadi enak rasanya. Ya, pokoknya kita rezeki banyak sama rezeki enggak ada, biasa aja. Sikapinya biasa aja. Ya, la taghtammu 'ala rizki, jangan kamu berduka cita ya gara-gara apa? Rezeki. Kan banyak orang ya yang gara-gara rezeki, masya Allah, hidupnya kelihatannya kusut banget. Nah, begitu. Nah, kita hamba Allah yang suka ngaji, ya diajarin, la taghtammu 'ala rizki, jangan berduka cita atas rezeki. Semakin banyak kita dekat sama Allah, pasti nanti ada jalan keluarnya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Wala yamna'ukum rizqukum 'anit ta'ati, dan jangan sampai ya rezeki kamu itu bisa menghalangi ya dari taat kepada Allah. Jangan gara-gara ya nyari rezeki terhalang kita dari taat kepada Allah. Ada rezeki nggak ada rezeki, banyak sedikit ya itu taat kita kepada Allah tidak pasang tidak surut, terus baik aja. Ya begitu. Ya, ini namanya jangan sampai rezeki kamu itu menghalangi daripada apa? Taat kepada Allah. Ada orang lagi kaya banget, lupa ibadah sama Allah. Atau sebaliknya, lagi susah banget, lupa kepada Allah. Atau lagi susah, deket banget sama Allah. Dikit-dikit udah istighfar mulu dah. Ya, pas banget lagi jaya, kaya, makmur, lupa kepada Allah. Jangan. Ya, itu rezeki jangan sampai menghalangi kamu dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa bagi qaulillahi ta'ala, dengan sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini ayat yang kita udah hafal, udah familiar banget di telinga kita, dan bahkan kita sering ucapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah dari makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kan kalau kita baca Al-Quran bukan sekedar kita baca, tapi kita yakini. Gitu. Yakin nih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi rezeki makhluk Allah semuanya udah dijamin sama siapa? Allah. Yang jamin Allah, bukan pemerintah, bukan. Ya, makanya saya waktu pengen berhenti jadi PNS, kata Kiai Bunyamin, udah berhenti aja. Gitu kata beliau. Iya. Tadinya saya minta saran ke sana, minta saran ke sini. Jangan sayang-sayang, kata gitu. Terakhir saya ke rumah Tuan Guru Kiai Bunyamin, kata beliau, ya cocok dah, saya cocok banget dah. Gitu dibilang. Iya. Udah saya langsung lepasin Bapak Saudara. Kenapa? Iya, mungkin karena saya ada kesibukan yang lain. Karena saya mau fokus berjamaah. Kalau Ustaz Abdullah jangan, ya Ustaz Jumat Sani jangan. Ya begitu. Iya. Kalau saya emang ya saya pengen fokus sama jamaah.
Udah begitu. Jadi saya mau fokus sama jamaah, udah bismillah. Nah kalau saya di Abdullah udah itu emang makomnya itu ya. Saya Sani makomnya udah lanjut ya sampai husnul khotimah. Nah, begitu. Iya. Begitu benar ya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh begitu. Jadi tidak ada dari makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil khabari, sebagaimana ia telah datang dalam salah satu hadis. Nah ini hadisnya. Annallaha ta'ala khalaqat tayran akhdara fil hawa'i. Sesungguhnya Allah menciptakan seekor burung akhdar di udara. Nah, ada tayr akhdar namanya. Ya, jadi Allah ciptakan burung akhdar. Kalau dari artinya akhdar apa? Hijau. Ya, jadi burung akhdar. Diciptakan di udara, dia terbang sana, terbang sini. Wa ja'ala ala dhahrihi ramhan. Dan Allah jadikan di atas ya badannya itu ada yaitu tombaknya. Romhan itu semacam tombak. Ya tombak itu kan tajam ya, tajam, keker tajam. Ya, jadi Allah jadikan di tubuhnya itu ada tombak. Watah tabatnihi romhan akhar, di bawah perutnya juga ada tombak lagi. Jadi di lambungnya ada tombak, di bawah perutnya ada tombak. Jadi ada berapa? Ada 2. Ya, di atas sama di mana? Sama di bawah. Ya, jadi kalau zohri ini di punggung sini, kalau di bawah perutnya di sini, berarti atas satu tombak, di bawah, ya, terus di atas satu tombak, di atas juga satu tombak. Jadi 2 tombak yang tajam yang kuat. Wa khalaqa hutan fil bahri, kemudian Allah ciptakan ikan hut, ikan besar. Hut itu ada yang ngartiin ikan paus. Ada yang ngartiin ikan apa lagi? Ya, jadi yang gedean lagi dah. Tapi kayaknya ikan yang paling gede ikan apa tuh? Ikan paus. Ya, hut itu yang ya Nabi Allah Yunus ditelan di situ tuh. Ikan hut namanya. Kemudian Nabi Allah Yunus di dalam perut itu ya selalu baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang Nabi Allah Yunus baca. Akhirnya Allah selamatkan. Berhari-hari di dalam perut ikan. Kemudian masih hidup. Siapa yang bisa hidup di dalam perut ikan? Enggak ada. Kecuali Nabi Allah Yunus atas izin Allah. Dengan sebab dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah selamatkan ya Nabi Allah Yunus dari ya segala kesulitan-kesulitan. Ya dia selama berada di perut ikan hut. Tuh, jadi para ulama tuh, para ahli tafsir ada yang bilang hut itu ya ikan yang besar dah. Nah, ikan yang besar itu ikan paus katanya. Nah, jadi ini Allah ciptakan hut ikan besar fil bahri di dalam lautan. Apa makanannya nih ikan besar? Ya kulus samaka, makan samak. Samak itu biasanya ikan yang lebih kecil. Jadi ada hut, ada samak. Makanya jenis ya makhluk Allah, binatang-binatang yang ada di laut banyak banget jenisnya. Tuh di laut aja tuh Bapak Ibu Saudara, Masya Allah, Allah ciptakan macam-macam makhluk Allah. Ikan aja macam-macam. Kita kalau ngelihat pelora dan fauna ya, itu kalau lihat Masya Allah jenis ikan banyak bener. Macam-macamnya. Bukan banyak, banyak. Ya. Nah begitu, Masya Allah. Iya saking banyaknya. Begitu. Hutan fil bahri, ada samak, ada hut. Nah itu beda-beda semuanya. Dan itu halal, bangkainya halal. Ya, jadi kata Rasulullah, semua bangkai yang ada di
ya dalam laut itu halal semuanya. Airnya suci menyucikan. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu hadis sahih. Ya, airnya suci menyucikan. Walaupun asin air laut suci menyucikan. Jadi suci menyucikan. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Tuh, jadi yang mati dari ya makhluk Allah, jenis-jenis ikan yang ada di laut, apapun bentuknya, semuanya halal, boleh dimakan. Kecuali satu kapal selam. Ya. Kapal selam kagak boleh dimakan. Ya. Yang lainnya boleh. Nah, itu Allah kasih kemuliaan buat manusia. Masya Allah. Makanya nelayan, Pak. Tiap hari nangkepin ikan. Kira-kira habis nggak tuh air ya ikan di laut? Kagak. Nggak ada yang bilang jangan banyak-banyak ngambilnya. Ya, enggak. Ya Allah, itu dari situ aja tuh. Ya, kalau kita lihat, nah, itu bahkan kadang-kadang banyak negara-negara lain yang mencuri ikan di Indonesia. Dan hebatnya dia mencuri ikan bukan hasil ikan, ya itu hasilnya udah dikalengin. Itu begitu hebatnya. Jadi di kapal selamnya itu udah ada pabrik. Ya, jadi kemudian tuh ikan yang diambil udah langsung ya dikalengin. Dijualnya ke Indonesia juga. Ya. Masya Allah. Itu begitu ya Allah ngasih kekayaan. Kita dari hasil laut aja mestinya itu Masya Allah. Udah bersyukur banget kita. Ya, kalau kita bisa manfaatkan ya itu insya Allah kaya ya Indonesia itu. Kaya. Ya, tinggal lagi bagaimana caranya kita memanfaatkan. Belum lagi hasil-hasil yang lain. Ya itu begitu Masya Allah. Allah udah ciptakan tuh rezeki. Tuh Allah udah kasih. Nah ini contoh kecilnya nih. Supaya kita berpikir. Allah ciptakan ada burung akhdar. Kemudian di satu sisi Allah ciptakan hud. Hud itu makanannya ikan kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi. Kemudian ya ini yadkhulu wa yudkhilu dan memasukkan hud itu baina asnanihi, yaitu di antara gigi-giginya lahmas samak, yaitu daging ikan. Jadi itu ikan besar kalau habis makan ikan kecil, giginya tuh pada ya tersisa ya sisa-sisa daging ikan. Wa yadruhu dan bikin kagak enak. Itu ikan besar itu enggak enak rasanya. Kalau kata kita kalau habis makan ada apa tuh? Kesulitan. Perlu kita ambil apa? Ya, alat tusuk gigi kan? Kita tusuk gigi. Lah kalau ikan, ya masa ngambil tusuk gigi? Ya, di mana? Ngambil tusuk giginya. Tapi dia merasa nggak nyaman. Sama aja sama kita. Kita kalau habis makan di sini banyak ketinggalan harus ambil tusuk gigi kita keluarkan. Kalau belum dikeluarkan enak gak kira-kira? Nggak enak. Nggak enak Bapak Saudara. Sama ikan merasa nggak nyaman. Tuh ikan besar, kalau habis makan ikan kecil, ternyata di sisa-sisa giginya itu ada daging bekas. Iya, dia makan dari ikan kecil tadi. Dan merasa nggak nyaman dia. Wa yadurruhu wa yu'limuhu. Itu artinya dia nggak merasa nyaman. Nah, bagaimana caranya dia nggak merasa aman? Payuh riju ra'sahu minal ma'i. Maka ikan besar itu mengeluarkan kepalanya dari air. Ya, jadi dia keluarin. Ya, istilahnya apa tuh? Muncul, ya memunculkan ke atas ya permukaan laut tuh keluar. Kan ikan besar biasanya ada di dalam terus kan begitu. Tapi dia merasa nggak aman. Ya dia apa? Nimbul ya, dia nimbul gitu. Itu namanya payuh riju ra'sahu minal ma'i. Dia mengeluarkan kepalanya dari air. Tuh dia keluar. Terus wayab tahu pamahu, dibuka mulutnya, dibuka tuh mulutnya lebar-lebar. Nah pada saat dibuka mulutnya lebar-lebar, payaji uzalikat tairul ahdor, datang burung ahdor. Kemana? Ke mulut itu kan mulut lagi dibuka, ya mulut lagi buka. Nah tairul ahdor, burung ahdor itu Bapak Ibu Saudara datang ke situ, ke kawasan mulutnya ikan besar. Payadkhulu dia masuk pipamil huti ke dalam mulutnya hut. Tuh burung ahdor itu masuk ke mulutnya hut. Orang mulutnya besar. Ngapain dia?
ya'kulu ma kana baina asnani, dia makan sisa-sisa yang ada giginya. Jadi yang ada di gigi ikan-ikan besar itu dimakan sama burung ahdor tadi. Makan satu. Ya, dia kemudian ada paruhnya tuh, ada ya yang tadi tombak, di atas dijaga, di bawah dijaga, sehingga ya mulut ikan besar itu enggak mau nutup. Ya itu Allah udah kasih sunatullah begitu. Ya, jadi ada tombak yang di atas, ada tombak di bawah. Ya, itu begitu. Jadi dia mangap aja udah. Nah, begitu. Jadi mangap saja. Nah, Masya Allah, itu begitu. Jadi burung ahdor itu masuk ke mulutnya, makan apa yang ada di antara gigi-gigi ya ikan besar tadi. Wa yakunu ramhani, dan dua tombaknya kaumudaini, seperti yaitu tiang. Ya, jadi tombaknya itu seperti tiang-tiang ya pipamil huti yang ada di mulut hut, la yaqdiru ala murghihi, sehingga ikan besar itu tidak mampu untuk mengunyahnya. Udah dia nggak bisa nutup mulut, nggak bisa ngunyah, mangap aja. Nah seperti itu. Wa aklihi, dikagak mampu untuk memakannya burung ahdor tadi. Palamma panyalahmu, nah setelah daging-daging yang tersisa di giginya itu udah habis, min baini asnan, di antara gigi-giginya, yatiru fil hawai, maka burung ahdor itu kembali terbang ke udara. Berarti burung ahdor kenyang gak gitu? Kenyang. Rezekinya ada di mana? Di mulut ikan besar tadi. Kan kalau dalam pikiran kita, Masya Allah, itu bisa begitu. Nah, itu begitu. Makanya kemarin saya bilang cecek itu rezekinya nyamuk. Ya, padahal cecek kagak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Itu Allah udah atur begitu. Ya. Nah ini sama, burung ahdor rezekinya ya ada di dalam mulut ikan besar. Itu ikan-ikan tadi kalau habis makan dia merasa kagak nyaman karena ada yang ya ketinggalan di gigi-giginya, dikeluarin tuh ya kepalanya di permukaan laut, dibuka. Nah burung ahdor masuk ke situ. Yuk, dimakanin tuh. Terus udah semuanya bersih, terbang lagi. Dan dia merasa enak, dah tuh nyaman udah. Dia tenggelam lagi dah tuh ya ke dalam laut. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Masya Allah. Inilah yang dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang-binatang yang melata, termasuk kita sebagai manusia yang punya akal, itu rezekinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Jadi ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Jadi Allah itu jadikan rezekinya burung ahdor di antara gigi-giginya hut, ikan besar. Wa yarji'ul hutu, kemudian ya ikan besar itu kembali ila makanihi, ke tempatnya. Wa yastarihu bisababihi, dan dia bisa tenang istirahat dengan sebabnya. Jadi setelah diambilin tuh ya daging-daging yang tersisa di giginya, dia merasa enak, nyaman. Ya udah yastarihu bisababihi. Jadi ini artinya kerjasama yang saling apa? Menguntungkan. Namanya apa? Simbiosis. Simbiosis apa? Mutualisme. Oh Pak Guru harus ngerti. Ya, gitu. Ya, simbiosis mutualisme namanya. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Ikan ya untung, ya burung ahdor juga untung. Tuh seperti itu. Jadi dia merasa enak, nyaman setelah itu. Wa yakunu kullu wahidin minhuma, dan adalah tiap-tiap satu daripada keduanya sababan lil akhari, merupakan sebab bagi yang lainnya. Wala yatrukut tayru, dan burung itu tidak meninggalkan bila rizkin, tanpa rezeki. Jadi Allah tidak tinggalkan ya burung itu tanpa ada rezekinya. Pakai payatrukul insan, maka bagaimana Allah tinggalkan manusia bila rizkin, tanpa rezeki. Kalau burung ahdor aja rezekinya ya dijamin sama Allah. Enggak mungkin Allah enggak kasih rezekinya. Apalagi manusia yang dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Udah gitu dikasih akal lagi. Ya, bahkan Allah ciptakan khalifatan fil ardi, dijadikan khalifah di permukaan bumi ini. Nah, makanya insya Allah rezeki kita pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikayat yang pertama terkait tentang rezeki. Ya, supaya kita lebih mantap lagi. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus husnudzon, menanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang diperkuat